Nah, kondisi seperti ini ya, ini bekas-bekas oli yang ikut terbakar, makanya di knalpot pasti akan ada asap putih. Begitu ceritanya. Juga ini agak-agak ngaret-baret sedikit di noken asnya atau camshaftnya, itu agak sedikit-sedikit baret di rumahnya dari silinder headnya ini. Ini juga sudah papasan, ini ukurannya tinggal 113 mili untuk ketebalannya. Biasanya standarnya 113,2 mili. Jadi sudah 0,2 hilang ketebalannya. Terus berikutnya lagi yang kita temukan aneh itu adalah termostat. Termostatnya ini saya megangnya water pump tuh itu, tapi yang dipegang ini termostat, kok ngomongnya water pump ya. Ini posisinya diganjel pakai kayu seperti ini, kita nggak tahu ini maksudnya diganjel kayu biar seperti apa, biar buka terus apa gimana. Ini sengaja diganjelkan di sini atau ini sebagai jimat, nah, gitu biar aman, tidak panas dan tidak bermasalah gitu mobilnya. Karena ini nggak ngaruh sama sekali ya diganjel seperti ini lah. Ini masih nutup juga kok ini ya. Termostatnya juga masih nutup seperti ini ya. Jadi ini posisinya nggak ada fungsinya sama sekali, diganjel dengan yang namanya kayu. Ini kayu apa ya ini? Mungkin ngambil di mana tempat gitu kan? Ya, tempat-tempat keramat gitu kan, dia masukkan ke sini biar airnya itu selalu mendinginkan mesin dengan sempurna. Itu ilmu mungkin ya, saya nggak tahu. Oke. Housingnya udah seperti ini, jadi ini kebocoran juga di sini. Kita ganti tentunya, terus kemudian selang-selang kita ganti. Water pump juga sudah bunyi, ini juga nanti akan kita ganti. Terus berikutnya lagi ini nih apa namanya, pompa oli. Pompa olinya agak-agak baret-baret banyak dan parah. Ini juga nanti kita ganti baiknya, termasuk switch olinya. Ini dalamnya ya teman-teman ya, dalamnya ini agak parah, nanti mempengaruhi dari kondisi keseluruhannya. Kenapa bilang saya seperti itu? Nah, ini sekarang pompanya, pistonnya baru, ringnya baru, metalnya baru, metalnya duduk, metal jalan, metal samping baru. Semua komponen kita perbarui, kita remajakan, kita presisikan yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Pagi ini kita mau nge-review mobil-mobil yang ada di bengkel, terutama mobilnya ini mobil-mobil keluaran Toyota dan Daihatsu Avanza, kurang lebihnya seperti itu. Ada mobil Avanza yang jauh-jauh datang dari Pasuruan kalau nggak salah, Jawa Timur. Kemarin orangnya masih di tempat saudara yang ada di daerah sini. Nah, kebetulan mobilnya itu overheat. Air coolant-nya pindah ke reservoir dan tidak kembali ke radiator. Setelah pagi dibuka tutup radiatornya kayak kita membuka air soda, jadi ada ces gitu ya. Jadi seperti itu kondisinya. Dan setelah kita lakukan penelitian dan pengecekan, kita lakukan pembongkaran separuh. Ini mobilnya lagi kita bongkar separuh. Jadi kondisinya memang mobilnya sebenarnya belum pernah bongkaran, hanya saja memang udah waktunya mungkin dibongkar. Kalau kilometer ya, kilometer masih rendah sebenarnya sekitar 90-an, tapi tidak mungkin kilometer 90 dengan kondisi Avanza sudah seperti ini. Atau mungkin tadinya pernah juga itu ada kebocoran air radiator tapi tidak dideteksi lebih dini atau lebih awal dilakukan perbaikan. Jadi mobil ini sebenarnya ada kebocoran di sistem pendinginnya, tapi sempat dibiarkan saja sampai kehabisan air jadi overheat. Kemudian mobilnya dijual dan dibeli sama beliaunya belum lama, akhirnya bongkar separuh mesinnya. Ini beliau beli belum lama dengan kondisi harga pasaran gitu ya teman-teman ya. Bahkan kalau menurut saya masih di bawah pasaran lah, karena yo tergantung dari kondisi dan situasinya. Nah, kalau mobilnya belum lama dipakai terus bongkar separuh seperti ini kan agak lumayan juga pemikirannya. Jadi beli mobil itu memang kalau harga pasaran ataupun di bawah harga pasaran ya begitulah. Nah, ini ada juga satu lagi mobil yang belinya juga di bawah harga pasaran. Ini Avanza tipenya G tapi yang 1500 cc. Nah, kondisinya seperti apa? Hancur-hancuran sebenarnya. Ini di bawah harga pasaran nih belinya teman-teman ya. Jadi memang buat teman-teman semua yang beli mobil yang harganya di bawah harga pasar itu ya siap-siap aja gitu. Artinya dipersiapkan mental dan keuangannya untuk melakukan perbaikan permajaan apabila sudah tahu kondisi barangnya itu seperti apa. Kita sepilin dulu mobilnya seperti apa. Ini dia mobilnya.
Oke, jadi ini mobil dua bongkar mesin total semua. Itu bongkar mesin, ini bongkar mesin. Yang sana tadi itu bongkar separuh. Ini bongkar mesin sudah selesai. Itu yang kuda kemarin agak-agak ramai penontonnya itu sudah proses juga. Dan beberapa mobil yang perbaikan agak-agak besar juga. Ini kita ceritakan mobil yang ini. Mobil ini Avanza G 1500 cc all new ya. Jadi beliau itu beli murah, tapi mobilnya itu kalau menurut saya ya nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, kayak apron seperti ini ya, terus seperti ini gitu kan ya. Udah nggak perlu saya ceritakan lagi ya. Aduh, seperti ini bekas kedorong dari transmisi ke belakang gitu kan. Nah, yang seperti ini ada beberapa tempat-tempat yang sudah berubah sasisnya gitu kan. Atapnya juga sama, atapnya ini kacanya segala macam atas itu ada beberapa dempul-dempul di bagian atas. Jadi kita nggak perlu ngomongin bodinya seperti apa, kondisinya yang jelas kilometer sekitar 120 ribuan tertera di speedometer. Hanya memang tidak mungkin kilometernya angkanya adalah itu yang pertama. Yang kedua, ini kita temukan beberapa kendala ya, mulai dari bocor-bocor parah, kemudian juga mesinnya sudah bongkaran beberapa kali. Ini mesinnya sudah kita bongkar, mulai dari bloknya, baut-bautnya itu kondisi baut-baut yang ada di bloknya ini sudah acak adut itu ya wis gak karu-karuan. Jadi sudah acak-acakan gak karu-karuan, sudah pakai baut toko, bukan pakai baut yang originalnya. Itu kondisinya seperti itu. Kemudian metal-metalnya ini juga sudah bekasnya gulung itu ya, dia udah baret seperti ini, baret parah, udah habis gitu kan metalnya. Dan ini metalnya sudah oversize 025. Jadi untuk askreknya, metal duduknya ini oversize 025 dan ini sudah oblak seperti ini. Ini kemungkinan nanti oversize 075, jadi dibesarkan lagi ininya untuk metalnya, ditebalkan lagi. Sedangkan untuk askreknya dikecilin. Jadi seperti itu. Kalau askrek itu modelnya dia di undersize, ukuran dia dikecilin, ininya yang diperbesar gitu, metalnya yang dibesar, ditebalkan gitu ceritanya. Nah, sedangkan untuk metal jalannya, atau metal roundnya ini juga sama, dia udah baret-baret parah juga. Untuk metalnya sudah baret parah, ini juga udah undersize juga. Nah, nanti kita juga undersize lagi posisinya. Sedangkan piston ini juga sudah oversize di 050 nih teman-teman nih ya. Nah, ini kan 0,50, jadi ini sudah dibesarkan oversize atau dibesarkan pistonnya, jadi lubangnya itu juga dibesarkan. Jadi ini 0,50 lebih besar dibandingkan ukuran standar. Nah, ketika sudah 0,50 seperti ini, jadi ini kita akan buat 0 ke 100. Karena biasanya kalau kita buat 075 itu tukang bubutnya nggak mau karena nggak bersih ya, artinya lubangnya nanti nggak bisa bulat sempurna, yang mengakibatkan keawetan tingkat pemakaian itu tidak awet dan juga bisa menimbulkan bunyi gitu, karena kan dia lubangnya nggak presisi. Nah, ini kita oversize ya, kalau yang ini oversize ke 100 mili lebih besar dibandingkan ukuran untuk standar. Metal-metalnya juga sudah diganti semua. Kemudian silinder headnya, ini headnya juga sudah empapasan alias di slab, tipiskan lagi. Ini nanti coba kita akan cek lagi ini seperti apa. Jadi mobil ini datang ke tempat kita itu dengan keluhan mesinnya kasar, suaranya nggak enak, tenaganya kurang, kemudian juga ngasap oli saat kondisi pagi. Nah, karena kondisinya seperti ini nih ya. Nah, kondisi seperti ini ya, ini bekas-bekas oli yang ikut terbakar, makanya di knalpot pasti akan ada asap putih. Begitu ceritanya. Juga ini agak-agak ngaret-baret sedikit di noken asnya atau camshaftnya, itu agak sedikit-sedikit baret di rumahnya dari silinder headnya ini. Ini juga sudah papasan, ini ukurannya tinggal 113 mili untuk ketebalannya. Biasanya standarnya 113,2 mili. Jadi sudah 0,2 hilang ketebalannya. Terus berikutnya lagi yang kita temukan aneh itu adalah ini nih. Jadi ini adalah termostat
termostatnya ini saya megangnya water pump tuh itu, tapi yang dipegang ini termostat kok ngomongnya water pump ya. Ini posisinya diganjel pakai kayu seperti ini, kita nggak tahu ini maksudnya diganjel kayu biar seperti apa, biar buka terus apa gimana. Ini sengaja diganjelkan di sini atau ini sebagai jimat gitu biar aman, tidak panas dan tidak apa sini bermasalah gitu mobilnya. Karena ini nggak ngaruh sama sekali ya diganjel seperti ini lah. Ini masih nutup juga kok ini ya. Termostatnya juga masih nutup seperti ini ya. Jadi ini posisinya nggak ada fungsinya sama sekali, diganjel dengan yang namanya kayu. Ini kayu apa ya ini? Mungkin ngambil di mana tempat gitu kan? Ya tempat-tempat keramat gitu kan, dia masukkan ke sini biar airnya itu selalu mendinginkan mesin dengan sempurna. Itu ilmu mungkin ya, saya nggak tahu. Oke, housingnya udah seperti ini, jadi ini kebocoran juga di sini, kita ganti tentunya. Terus kemudian selang-selang kita ganti. Water pump juga sudah bunyi, ini juga nanti akan kita ganti. Terus berikutnya lagi ini nih apa namanya, pompa oli. Pompa olinya agak-agak baret-baret banyak dan parah. Ini juga nanti kita ganti baiknya, termasuk switch olinya. Ini dalamnya ya teman-teman ya, dalamnya ini agak parah, nanti mempengaruhi dari kondisi keseluruhannya. Kenapa bilang saya seperti itu? Nah ini sekarang pompanya, pistonnya baru, ringnya baru, metalnya baru, metalnya duduk, metal jalan, metal samping baru, semua komponen kita perbarui, kita remajakan, kita presisikan. Yang membutuhkan tingkat tekanan oli yang bagus, ternyata pompanya itu busuk, layo jadi rusak semua lagi. Nah ini kita nggak mau seperti itu ya. Jadi memang pompa oli juga itu sesuatu alat yang vital banget. Jadi daripada merusak barang-barang yang sudah kondisinya bagus kok malah jadi rusak lagi karena pompanya, ya kita nggak mau ngambil resiko itu. Pompa ini sebenarnya masih lumayan, cuma kalau untuk melayani spare part yang sudah kita perbaharui, nah itu nanti jadi kendala ceritanya bungono. Terus teman-teman ya, ini piston yang ori dealer itu hanya maksimal di 050. Oke ya, ini sudah banyak part yang harus kita ganti dan kita bersihkan, kita bereskan. Mudah-mudahan semuanya lancar dan tidak ada kendala lanjutan nih teman-teman, karena posisinya ini mobil, aduh ya Allah, kalau saya ngelihat kondisinya tuh sangat memprihatinkan, mulai dari kondisi baut-baut mesin, kemudian juga kondisi dari bodinya gitu kan, kasihan sebenarnya gitu kan, dari blok mesinnya gitu. Aduh jangan, ini ya kalau murah sih mobilnya memang posisinya di bawah harga pasaran, tapi kalau kita belinya tidak tahu dengan kekurangannya, itu akan sangat menyakitkan. Tapi kalau waktu pas beli sudah tahu, oh ini, bekas ono, terus ininya udah ancak-ancakan adut gitu, enggak masalah lah. Yang penting mobilnya bisa ngelinding, bisa dipakai, bisa ini, bisa itu, ya nggak masalah ya. Cuman kalau sampai nggak tahu kondisinya terus dia asal dibeli, ya itu agak-agak menyakitkan. Yang penting udah tahu sebelum dibeli gitu maksudnya loh. Artinya kita beli mobil itu tahu dengan apa yang kita beli, jadi kalau ada kekurangan ya kita fine aja, karena wis ngerti aku kayak gitu, nggak apa-apa karena aku belinya murah, yang penting dilundung gitu kan. Gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita bongkar-bongkar, selesaikan dulu, dibersihkan, kita pesankan spare part, kita bawa tempat bubut ya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.